Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kendaraan, jenis-jenis mobil. Ya, kita kenal dengan mobil yang berbahan bakar minyak atau BBM. Nah, ini terbagi dua jenis, ada yang menggunakan solar atau ini mesin diesel, ada yang menggunakan bensin, istilahnya mesin bensin dan mesin diesel. Nah, kalau yang mesin bensin ini bisa menggunakan Pertalite, bisa menggunakan Premium, Pertamax ataupun Pertamax Turbo. Nah, kalau yang solar diesel itu bisa menggunakan solar di Pertamax deck deck ya, solar deck itu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang yang apa itu mobil hybrid. Nah, mobil hybrid, pengertian dari hybrid sendiri itu menggabungkan dari dua hal atau lebih. Ya, makanya dikatakan hybrid. Nah, hybrid di sini kalau di kendaraan, di mobil itu adalah menggunakan BBM kombinasi dengan listrik. Nah, ya, jadi BBM plus listrik untuk menggerakkan sebuah kendaraan, untuk menggerakkan mobil. Nah, makanya dinamakan hybrid. Nah, hybrid ini ternyata ada 3 jenis ya, ada 3 jenis seiring dengan perkembangannya. Untuk tipe yang pertama, hybrid seri. Jadi kalau mobil hybrid seri ini cara kerjanya adalah mobil ini digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik. Nah, jadi yang menggerakkan mobil ini sepenuhnya motor listrik. Sementara mesin BBM-nya ini dia dihidupkan untuk mengecas atau mengisi aki. Jadi ini melalui melalui controller, kemudian dia akan mengisi aki, kemudian aki ini akan digunakan untuk menggerakkan motor listrik, dan motor listrik tentunya untuk menggerakkan sistem, ini ada sistem transmisi ya, kemudian untuk menggerakkan roda. Nah, ini sistem seri. Tipe yang kedua, mobil hybrid paralel. Nah, untuk yang paralel ini antara motor listrik dengan engine yang berbahan bakar BBM ini bekerja bersamaan untuk menggerakkan mobil. Jadi dia hidup juga sekalian untuk menggerakkan mesin, dan dia sekaligus melakukan pengecasan, pengisian aki, ngisi aki, kemudian aki ini digunakan untuk motor listrik, dia sekaligus ikut bersama-sama menggerakkan sistem transmisi ini. Makanya dia paralel cara kerjanya. Nah, kemudian tipe yang sudah paling sempurna itu adalah tipe seri paralel. Oke, untuk tipe yang terakhir adalah seri paralel. Dari namanya sendiri, yang pertama seri, yang kedua paralel, yang ketiga seri paralel. Maka ini bekerja bisa secara seri, atau mesin si motor listrik ini bekerja sendirian untuk melakukan gerakan mobil ini, bisa bersamaan, bisa BBM sendiri. Jadi bisa bergantian, juga bisa bersamaan sekaligus. Itu dia seri paralel. Oke, secara umum begini. Di saat mobil ini start, maka dia menggunakan energi baterai. Ya. Jadi dia bekerja selayaknya mobil listrik. Kemudian dia akan bergerak dengan kecepatan tertentu, dan ini bisa disetting, mau di angka kecepatan berapa si engine BBM ya, ini akan hidup. Nah, nanti tergantung
pabrik itu mau mengeluarkan, dia akan dihidupkan di kecepatan berapa, mau 20 atau 30, itu bisa disetting. Nah, saat dia kecepatannya sudah sesuai yang sudah melebihi yang ditentukan, maka si engine BBM ini akan hidup dan memberikan gerakan bersama dengan listrik ini. Jadi motor listrik dan engine bergerak bersamaan. Nah, ini sangat penting saat dia melakukan manuver, melakukan percepatan. Dia butuh nyelip depannya, butuh untuk tanjakan beban berat. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting. Selayaknya sepeda motor ya, sepeda motor yang zaman sekarang itu kan sudah bisa disetting. Saat dia idle di lampu merah, mesin itu mati. Jadi mesinnya mati, standby, benar-benar mati. Nah, nanti begitu dia di gasnya, stang gas itu ditarik, maka mesinnya hidup. Itu di sepeda motor sudah diterapkan, karena mengingat di jalanan apalagi Jakarta ya, yang kemacetannya luar biasa, maka teknologi itu sangat penting, sangat membantu, memberikan penghematan yang signifikan. Nah, ini pun bisa settingannya sebenarnya mirip dengan itu. Begitu injakan pedal gas itu kok sudah dalam, kedalamannya itu sudah melampaui kecepatan 30 km per jam, maka injekan pedal itu sudah menarik pedal untuk si BBM itu gitu ya. Jadi sebenarnya alur pikirnya sederhana. Begitu diinjek sudah sampai kecepatan 30 kedalamannya, maka injekan itu sudah narik gas untuk mesin BBM ini, maka dia hidup. Hidup, maka akan bareng-bareng menjalankan mobil dengan tenaga yang ganda ya, yaitu dari listrik dan BBM. Nah, itu alurnya seperti itu. Karena dia bekerjanya itu listrik dan BBM, sudah barang tentu, sudah pasti BBM-nya irit. Makanya di klaimnya itu ada yang mengklaim 1 liter itu bisa untuk menempuh 55 km ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang wajar ya, 1 liter 55 km. Karena apa? Ya karena sudah dibantu dengan listrik tadi ya. Kalau secara umum BBM, bensin itu 1 liter itu hanya mampu kisaran antara 12. Bahkan kalau mobil yang cc-nya agak besar itu antara 9 ya. 9 sampai 15. Atau kalau yang desain irit lagi itu bisa kayak mobil yang LCGC ya, itu bisa 15 sampai 20-an ya, bahkan 22 bisa. Ada itu yang testimoni 22 km per liter. Nah, artinya BBM-nya membawa peran segini nih. Nah, selanjutnya dibantu oleh listrik. Jadi sangat dimaklumi kalau mobil hybrid itu sangat irit BBM ya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga menambah wawasan kita. Nah, kalau mobil yang listrik ya sudah listrik saja, tidak ada BBM-nya ya. Kalau mobil listrik ya, memang electric vehicle ya. Jadi ya sudah, dia murni bekerja hanya dengan listrik saja. Nah, kalau ini kelebihannya, dia kalau yang hybrid itu kelebihannya dia memang ngecas selama perjalanan itu sudah ngecas. Bahkan kalau akinya itu sudah bukan tekor, habis, kalau akinya sudah habis, maka si listrik ini, motor listrik ini akan mati, berhenti, sehingga dia hanya bekerja menggunakan BBM saja sekaligus ngecas baterai gitu ya. Jadi
pada pada apa kapasitas atau ampere tertentu dia sudah nggak cukup untuk menjalankan si motor ini, maka dia cut off. Tentunya itu diatur oleh si controller ini ya. Dia yang akan mengatur di baterai ini isinya berapa, dia akan mati ya, nggak mampu untuk mensuplai, akhirnya dia akan ngecas dulu, kemudian setelah cukup baru akan digunakan. Nah, itu sudah diatur oleh si controller ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ikuti terus Mata Netizen. Jangan lupa bahagia, ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.